Oke, baik, ini adalah penyerahan SK untuk Kecamatan Cigombong ya, DPAC Cigombong. Diserahkan oleh Ketua DPD kepada Ketua Cigombong. Sebelum saya serahkan SK ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini kita udah disuntik 2 kali. Oh ya, tidak divaksin, tapi tetap kita jaga. Ya. Nah, pada hari ini kami dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Bogor datang ke sini Cigombong. Yang pertama bersilaturahmi, yang kedua menyerahkan SK. Kemudian beberapa atribut partai, ada benderanya juga ini, ya. Nah, ini bendera partai. Kibarkan bendera partai setinggi-tingginya di Kecamatan Cigombong ini, ya. Nah, selanjutnya saya menyerahkan SK bahwa SK ini adalah legalitas. Bapak sah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Berkarya untuk Cigombong beserta dengan ibu-ibunya, pengurusnya, ya. Terhadap ini saya panggil Pak Boy aja dulu ya, karena ini dari Pak Boy, mungkin akrabnya di sini Pak Boy. Jadi yang telah mau bersedia menerima pengurus DPD datang ke tempat ini sekalian penyerahan SK DPC, sekalian perkenalan, sekalian bagaimana kita berkomunikasi untuk membangun Partai Berkarya khususnya di Kecamatan Cigombong. Jadi sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu. Di depan kita di sini ada DRS Muhammad Daus MM sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bogor. Saya sendiri Janter Panjaitan sebagai Sekretaris. Di sebelah depan saya juga ada Pak Febri Citra. Kalau kadang-kadang kalau saya panggil Citranya kayak cewek. Pak Febri, berarti STNDA. Dia sebagai wakil sekretaris. Dan kemudian ada Pak Ases juga wakil ketua bidang OKK. Kalau Pak Nano lingkungan, wakil ketua bidang UMKM. Jadi kita di sini komplit lah hadir, meskipun kita sedikit karena memang situasi negara kita sedang PPKM, belum bisa rame-rame, tapi yang penting kita jalan. Meskipun ya door to door, ya kita berharap Partai Berkarya ini masih berkembang. Itu aja pembuka dari saya serahkan ke Pak Ketua. Waktu dan Pak. Terima kasih Pak Janter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami telah tiba di DPC Partai Berkarya Cigombong. Benar Pak Boy ya, Cigombong ya. Nah, kedatangan kami hari ini adalah yang pertama silaturahmi untuk melihat secara langsung. DPD itu harus tahu persis gambaran DPD yang ada di Kabupaten Bogor ini. Nah, hari ini kami silaturahmi sekalian nanti dengan penyerahan SK dan beberapa atribut partai. Ada ini yang sudah dipasang ini sementara, sekretariatnya. Kemudian ada beberapa lembar bendera. Ya. Nah, nanti Pak Boy ini dipasang yang benar di depan yang rapi. Kemudian benderanya juga mesti berkibar sebagai tanda bahwa Partai Berkarya di Cigombong ini sudah mulai eksis, ya, sudah ada. Nah, sedangkan ini legalitasnya. Nah, legalitas ini nanti bisa diperbanyak, di copy, ya. Ketika Bapak lapor ke kecamatan, ke Polsek, ke Koramil, nah kasih 1 lembar mereka. Kalau perlu kepala desa
Kecamatan Cigombong dikasih supaya mereka tahu bahwa sudah ada Partai Berkarya di Cigombong ini. Nah, sambil memperkenalkan diri, ya. Kemudian di kantor camat ada Kesbangpol, bagian Kesbangpol. Nah, ini salah satu perpanjangan tangan negara, ya, untuk membina Kesbangpol itu kesatuan dan politik, ya, kesatuan bangsa dan politik. Nah, jadi partai politik nanti akan dibina oleh mereka juga, ya, diberi arahan-arahan. Nah, jadi setelah Bapak menerima ini, maka sah dan legal sebagai pengurus partai di Cigombong ini. Nah, nanti selanjutnya kerja-kerjanya yang akan datang itu Pak Boy bersama teman-teman nih KSB membentuk DPAC di setiap desa, ya. Nah, kalau di sini ada berapa desa, Kang Mano? 10? 9 desa. Sementara boleh KSB-nya aja dulu. Setiap desa ada KSB, berarti 9 desa nanti akan ada 27 pengurus di tingkat desa. Nah, kalau nanti sudah selesai dibentuk, mereka kita SK-kan juga seperti kami meng-SK-kan Pak Boyadi ini. Nah, kalau sudah komplit, nah, nanti kita akan datang lagi. Kami akan mengajak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, ya, melihat bahwa benar ini. Silakan Pak Ketua DPW Jawa Barat melihat di Cigombong ini sudah terbentuk nih. Jadi bukan hanya laporan manis, yang penting atasan senang. Ya begitu, harus dilihat sendiri, ya, fakta. Jadi kita bisa mengukur Pak Boy, kekuatan Partai Berkarya ini sekuat apa sih? Nah, kalau misalnya ketika kita datang menyerahkan SK dan di desa-desa juga demikian, ya, menghadirkan KSB saja tidak sanggup, 3 orang, kita minta 3 orang, tidak sanggup, itu lemah. Ya, walaupun ceritanya, Pak, mohon maaf lagi ke pasar, Pak, lagi anaknya sakit, Pak, lagi ini itu tanda-tanda partai masih lemah, Pak Bos. Ya. Kalau di WA, oh selamat, oke, gagah. Nah, kita sudah berjuang ini, harus ada hasilnya, ya, bisa mendudukkan perwakilan di parlemen. Apalagi ini calon-calon dewan kita dari Cigombong, dari Dapil 3, hebat-hebat, ya. Ini ada Kang Mano, ada Kang Asep, ya. Di sana tadi saya lihat juga rame tuh, Rizal. Nah, jadi semangat lah kalau saya melihat situasi dan kondisinya. Jadi bukan hanya omong besar, ada faktanya. Nah, saya kira itu arahan-arahan awal, ya. Nanti Bapak membentuk DPAC di setiap desa. Nanti kalau sudah dilaporkan kepada kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin disampaikan Pak Boy? Ya, sudah. Ya, sudah ngerti, sudah paham. Ibu? Udah paham. Udah. Ibu? Bu Bundara nih. Bu Warika. Bu Warika. Bu Warika juga aktif di Perempuan Berkarya, ya? Insyaallah. Ada banyak teman-teman, ya. Iya. Nah, kemudian satu lagi Pak Boy, kita juga akan membentuk Angkatan Muda Partai Berkarya. Nah, nanti dari sekarang udah lihat anak-anak muda yang kreatif, yang punya semangat tinggi, diajak bergabung, ya. Itu sebagai sayap partai supaya lebih luas penjangkauan dan perkembangannya. Nah, kalau misalnya se-Kabupaten Bogor ini ada 3 orang KSB, kan, untuk
AMPB. Nah, kalau ada 40 kecamatan, nah, kali 3, ada 120 orang juga dari kalangan anak-anak muda. Ya, nah, nanti mereka ajak teman, insya Allah akan lebih besar. Jadi kira-kira demikian arahan saya. Mungkin kembali ke Pak Jantet. Terima kasih ke Pak Ketua. Pak Febri mungkin terkait KTA boleh disampaikan Pak. Cukup Ya, jadi kalau mungkin ada tambahan sedikit untuk KTA, saya baru saja berkomunikasi dengan DPP bahwa dalam waktu dekat ini sistem untuk KTA yang baru itu sudah tersedia. Rencananya sudah bisa diakses lewat aplikasi Android maupun iOS gitu. Jadi nanti akan lebih mudah bagi kita, barang siapa yang mau membuat KTA itu bisa langsung pakai HP. Menyetak sendiri ya? Ya, Oh. jadi bisa langsung pakai HP, jadi bisa mempermudah lah pergerakan di lapangan gitu. Mungkin sementara itu. Masih download nanti itu ya. Iya. Nanti kalau kita sendiri kartunya gimana tuh? Berarti kertas biasa dong? Ya, artinya nanti teknisnya kita bicarakan gitu. Intinya dari DPP sudah mempersiapkan sistemnya. Mungkin itu sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kan less paper ya, less bahan-bahan lain. Semua orang datanya ada di sini kan. Mau lihat KTP, ini aja di share. Mau lihat apa, ini aja di share. Nah, ya kan? Nah, itu sesuai perkembangan zaman, terutama anak-anak muda sekarang. Ya. Kartu apa ATM aja sekarang bisa diakses melalui ini ya. Ada mobile semua. Oh, ada mobile semua. Mungkin saya memperkirakan demikian di DPP juga. Baik, saya tambahan dari saya. Ini nanti SK-nya tolong di fotokopi terusnya di KPU kecamatan. Bila itu bertiga lah ketemu camatnya gitu, sampaikan bahwa ini ada DPC Partai Berkarya, kemudian di semua desa supaya orang-orang desa itu tahu ada Partai Berkarya di Cigombong. Nah, suatu ketika nanti ada kegiatan tentang partai di kecamatan, sudah diundang nanti Pak Boy dengan teman-teman diundang. Ya kan? Waktu yang diberikan untuk mempercayai kami di DPC Kecamatan Cigombong, dan pada hari ini ya, sudah dilaksanakan penerimaan SK dari Pak Ketua DPD Pak Muali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gimana nih semangat memperjuangkan Pak Asep nih? Oh, udah. Insya Allah. Bismillah. Semangat ya. Perkades. Jadi penyerahan SK lah. Nah, sini Pak Boy. Pak Boy lah, atau Pak Boy yang Timun Jepang. Ini timun tikus sebenarnya Pak. Kecil kalau timun Arab bersama timun Jepang itu agak panjang lagi, warnanya lebih gelap. monyet. Namanya itu siapa? Ini Bukan, namanya itu namanya. Om Ada Asep. namanya Titi. Bukan, itu yang matanya